Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial dosen pengampu Bapak Imhar SEMM. Nama saya Muhyiddin Muhammad Jayalani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen semester 3. Perencanaan bisnis atau business planning. Pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan konsumen dan pihak terkait atau stakeholders dalam rangka mencari laba. Bisnis sama dengan fungsi laba, laba sama dengan fungsi pendapatan biaya, laba sama dengan fungsi produktivitas. Konsep dan pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu baik berupa barang, pakaian, sepatu, makanan, maupun jasa, yaitu pengobatan kulit, potong rambut, hiburan, dan manajemen. Produksi mengubah input baik berupa barang maupun jasa menjadi output berupa barang ataupun jasa yang lebih bernilai dan bermanfaat. Teori dan faktor produksi. Teori produksi adalah prinsip ilmiah dalam melakukan produksi yang meliputi bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi, bagaimana menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu, bagaimana memilih teknologi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan produksi seperti bahan baku, bahan penolong, teknologi dan peralatan produksi, tenaga kerja, dan energi. Faktor produksi tetap atau fixed factor of production ekonomi manajerial, yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis dipakai dalam satu periode produksi serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Contoh kandang, peralatan tahan lama, kendaraan, mesin, pelet, dan lain-lain. Faktor produksi variabel atau variable factor of production ekonomi manajerial, faktor produksi yang sifatnya habis dipakai dalam satu periode produksi serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah produk yang dihasilkan, seperti contohnya pakan, bahan bakar, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu fungsi produksi adalah hubungan matematis antara faktor-faktor atau input produksi dengan keluaran atau output produksi. Penggunaan fungsi produksi ini akan membantu para pengambil keputusan produksi untuk mengetahui bagaimana mengolah faktor-faktor produksi secara optimal, sehingga menghasilkan produksi yang optimal juga. Rumusnya itu Q sama dengan fungsi input atau Q sama dengan fungsi faktor produksi. Q sama dengan faktor bahan baku penolong, teknologi, labor, dan energi. Q sama dengan F, K, atau L. Periode produksi. Produksi jangka pendek atau short run production, yaitu masa atau periode produksi di mana ada satu atau beberapa jenis input yang penggunaannya tetap atau fixed input. Kemudian yang kedua, produksi jangka panjang atau long run production, masa atau periode produksi di mana semua input produksi adalah variabel dan bisa berubah. Ukuran produktivitas. Pertama, produk total atau total produk, yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah faktor produksi. Misalnya dari jumlah 1,96 kg konsentrat dihasilkan 1 kg broiler. Kemudian produk marginal atau marginal produk, yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat penambahan satuan faktor produksi. Misalnya untuk menambah produksi susu dari 8 liter per ekor atau per hari menjadi 22 liter per ekor per hari, perlu ditambahkan pemberian konsentrat sebanyak 8 kg per hari. Berarti produk marginalnya adalah 4 liter per 8 kg atau sama dengan 0,5 liter per kilogram. Kemudian produk rata-rata atau average produk, yaitu rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap satuan faktor produksi yang dipakai. Misal pada tingkat produksi 12 liter ekor per hari, jumlah konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kg per ekor per hari. Produk rata-ratanya adalah 1,5 liter per kilogram. Bentuk kenaikan hasil. Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut, maka produknya akan meningkat. Seberapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan atas 1. Kenaikan hasil tetap atau constant return to scale.
yaitu penambahan tiap satu satuan faktor produksi yang terus-menerus menyebabkan kenaikan hasil yang tetap. 2. Kenaikan hasil bertambah atau increasing return to scale, yaitu apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus-menerus satu satuan faktor produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. Dan yang ketiga yaitu kenaikan hasil berkurang atau decreasing return to scale, adalah penambahan satu satuan produksi yang terus-menerus mengakibatkan atau menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Ya, demikianlah presentasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat terus.